Pernah nggak sih, kamu semangat banget mulai proyek baru, beberapa minggu kemudian, kok males ya? Nah, kamu nggak sendirian kok. Di sini, kita bakal bongkar tuntas kenapa ini bisa terjadi, dan yang paling penting, gimana cara ngatasinnya. Kita bakal dibantu sama buku keren judulnya Finish What You Start dari Peter Hollins. Oke, coba dibayangin ini ya. Kita semua punya garasi mental. Tapi isinya bukan mobil, melainkan tumpukan niat baik yang terbengkalai. Kayak buku yang baru dibaca bab pertamanya doang, aplikasi gym yang cuma diinstal tapi nggak pernah dibuka, atau gitar di pojokan yang udah mulai berdebu. Gimana? Kedengarannya familiar banget kan? Jujur aja, kita semua punya garasi kayak gini. Penulis bukunya sendiri, Peter Hollins, punya cerita personal banget nih. Dia punya balok kayu besar yang niatnya mau dibikin jadi kano, tapi ya nggak pernah selesai. Jadi setiap kali dia lihat balok kayu itu, rasanya kayak diejek gitu. Itu jadi simbol yang kuat banget buat semua proyek yang kita mulai dengan semangat 45, tapi ujung-ujungnya nggak pernah kita selesaikan. Ini nunjukin ada jurang yang dalam banget antara niat dan tindakan nyata. Nah, biar kita bisa menang lawan kemalasan ini, kita harus kenal dulu musuhnya. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan menyelesaikan pekerjaan? Kenapa rasanya susah banget? Yuk kita bedah bareng-bareng. Di buku ini ada analogi yang keren banget. Ternyata menyelesaikan pekerjaan itu bukan cuma satu skill, tapi kayak ngerakit robot super. Bayangin aja kayak Voltron atau Power Rangers, robot ini terbentuk dari 4 bagian penting. Kalau satu aja nggak ada, robotnya nggak bakal bisa gerak. Keren kan? Ini dia nih, 4 komponen dari robot super kita. Pertama, ada fokus. Ini kepalanya, yang bikin kita terus lihat ke tujuan akhir. Terus ada disiplin diri. Ini tulang punggungnya, yang bikin kita tetap tekap dan terus kerja. Lalu ada aksi. Nah ini tangan dan kakinya, yang mengubah niat jadi kenyataan. Dan yang terakhir, jantungnya, yaitu kegigihan, yang terus memompa semangat biar kita nggak nyerah pas ketemu halangan. Oke, robotnya udah keren, komponennya lengkap. Pertanyaannya, kok kita masih sering gagal ya? Ternyata jawabannya ada di 2 penghalang utama yang tanpa sadar sering kita bangun buat diri kita sendiri. Jadi, kegagalan kita itu biasanya jatuh ke salah satu dari 2 kategori ini. Yang pertama, taktik penghambat. Ini sebenarnya kebiasaan-kebiasaan jelek kita. Yang kedua, hambatan psikologis. Nah ini nih, pertarungan yang terjadi di dalam pikiran kita. Yuk kita lihat contoh-contohnya biar lebih kebayang. Nah di sini kita bisa lihat nih, pola-pola yang mungkin, aduh kok gue banget ya. Mulai dari suka nunda-nunda kerjaan, sampai ke perfeksionisme yang malah bikin kita nggak ngapa-ngapain. Di buku ini, ada cerita tentang Esther. Dia punya mimpi buka toko roti, tapi saking pusingnya mikirin rencana dan takut sama omongan orang, dia nggak pernah mulai sama sekali. Dia bener-bener kejebak di 2 kategori ini. Oke, sekarang kita masuk ke musuh utamanya nih, menunda-nunda alias prokrastinasi. Ada penjelasan psikologis yang menarik banget kenapa kita selalu aja milih yang enak-enak sekarang. Ternyata, ini semua tentang pertarungan antara 2 versi diri kita. Gampangnya gini, ada diri kita yang sekarang sama diri kita di masa depan. Nah, diri yang sekarang ini impulsif banget. Dia maunya rebahan nonton Netflix sekarang, bukan kerja keras buat nanti. Padahal, diri di masa depan kita lah yang bakal nikmatin hasilnya. Jadi, prokrastinasi itu terjadi pas diri yang sekarang menang. Dan akibatnya, ya diri di masa depan kita yang sengsara. Terus gimana dong cara ngakalin pertarungan ini? Nah, buku ini ngasih satu trik jitu banget, namanya penggabungan godaan atau temptation bundling. Idenya tuh brilian. Gampangnya, kita menyogok diri kita yang sekarang dengan sesuatu yang dia suka. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah dia cuma boleh dapat itu kalau kita lagi ngerjain tugas buat diri kita di masa depan. Caranya praktis banget. Ingat cerita kano tadi, si penulis akhirnya bisa nyelesain kanonya karena pakai cara ini. Dia bikin aturan. Dia cuma boleh dengerin album musik favoritnya pas lagi ngukir kayu. Tiba-tiba, tugas yang tadinya ngebosenin jadi asik. Dan akhirnya, dirinya yang sekarang jadi mau diajak kerjasama. Selain penggabungan godaan tadi, ada beberapa senjata simpel lain yang bisa langsung kita pakai. Anggap aja ini kayak toolkit produktivitas kamu. Yuk, kita bahas 3 trik simpel tapi ampuh. Yang pertama, ini soal mindset. Kita harus ubah cara kita berpikir. Sadari deh, pertumbuhan itu gak akan terjadi di zona nyaman. Pasti bakal ada momen-momen yang rasanya berat atau gak enak. Kuncinya adalah kita harus ingat kalau rasa gak nyaman itu cuma sementara, tapi hasil yang kita dapat itu permanen. Berikutnya, coba deh pakai aturan 10 menit. Ini simple tapi powerful. Pas kamu pengen berhenti, paksa diri kamu buat lanjut 10 menit lagi aja.
Atau pas kamu tergoda buat buka medsos, coba tahan dulu selama 10 menit. Ajaibnya, setelah 10 menit lewat, biasanya dorongan buat nyerah itu udah hilang atau malah kamu jadi nemu flow buat lanjut kerja. Dan yang terakhir, yuk kita atur lingkungan kita. Bikin kebiasaan baik jadi pilihan yang paling gampang. Contohnya nih, kalau kamu mau lebih sering baca buku, taruh bukunya di samping kasur, jangan HP kamu. Kalau mau kurangin ngemil yang nggak sehat, ya jangan nyetok di rumah. Intinya, desain lingkungan kamu biar mendukung tujuan kamu, bukan malah ngelawan. Oke, kita udah tahu masalahnya. Solusinya juga udah ada. Sekarang, kita ngomongin bagian yang paling seru, hadiahnya. Emang apa sih yang bakal kita dapetin dari semua kerja keras ini? Manfaatnya tuh gede banget, bukan cuma soal karir yang makin oke, atau hubungan sama orang lain yang makin kuat karena kita bisa diandelin, tapi yang paling penting adalah rasa hormat ke diri sendiri. Setiap kali kita berhasil menyelesaikan sesuatu, kita seolah-olah ngirim pesan ke diri kita. Ternyata gue bisa, gue mampu. Dan ini membawa kita kembali ke titik awal. Mungkin langkah pertama yang harus kita ambil itu bukan memulai sesuatu yang baru, tapi justru balik lagi ke garasi mental kita dan beresin apa yang udah lama terbengkalai di sana. Coba deh pikirin sejenak, proyek apa ya yang udah kamu tinggalin? Apa kano-kano kamu yang masih nunggu buat diselesaikan? Bisa jadi menuntaskan hal itu adalah langkah pertama yang paling penting dari semuanya.